kalau kita beli email marketing, kita masukin database customer kita, lalu kita bikin programnya, ngirim misalnya setiap Selasa pagi gitu ya. Ngirim apa? Ini dia kuncinya. Ngirimnya menurut saya harus educational, harus relevan gitu. Nah, makanya kalau Anda perhatikan, kalau di internet, banyak dari orang yang berusaha untuk dapetin data Anda. WhatsApp, email gitu ya. Kenapa? Supaya real tension. Apa sih real tension? Real tension itu singkatan dari relationship and transaction. Berarti harus bangun hubungan relation and transaction. Kenapa Coach Yohanes ngingetin ada langkah ketiga? Karena gini loh, di internet itu nggak orang seperti di dunia nyata. Orang nggak langsung seperti beli kacang gitu loh. Ada kalanya dia terekspos lalu dia lupakan. Dia hidup ya, dengan kesibukannya. Tapi Anda tahu, memang ada funneling di SMM ya. Di SMM Social Media Marketing ada funneling. Tapi saya lagi bicara secara garis besarnya. Berarti kita harus bangun hubungan sama mereka, sama calon-calon customer kita, dan ini kuncinya. Kalau bisa, sebisa mungkin automation nyentuh mereka. Nah, ini saya mau kasih tips lagi, practical tips. Nanti Laksa bisa tambahin juga. Jadi langkah ke 1, 2, 3 udah, 4, 5, 6 sudah, ini ke-7. Langkah ke-7-nya kalau Anda pengen kuasai internet, real tension, bangun hubungan dan bikin jadi transaksi. Karena ini bisnis kan, jadi harus terjadi transaksi. Berarti langkah ke-7 saya menyebutnya adalah IMM. Simple banget, email marketing. Maksudnya gimana Coach? Nah, di luar sana itu banyak banget software-software yang kalau kita beli email marketing, kita masukin database customer kita, lalu kita bikin programnya, ngirim misalnya setiap Selasa pagi gitu ya. Ngirim apa? Ini dia kuncinya. Ngirimnya menurut saya harus educational, harus relevan gitu. Nah, makanya kalau Anda perhatikan, kalau di internet, banyak dari orang yang berusaha untuk dapetin data Anda. WhatsApp, email gitu ya. Kenapa? Supaya, dan ini kita ngomongin bukan brand-brand kecil aja, brand besar juga, bahkan kasih voucher. Anda baru di website saya, nih 100.000 voucher, masukin email Anda. Nah, coba bayangin, sampai begitunya. Kenapa? Karena mereka begitu dapat data Anda, mereka bisa bikin program email marketing yang kirim seminggu sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali. Mungkin banyak dari kita kalau customer, oh ini spamming. Iya, tergantung, kan Anda bisa unsubscribe, gitu kan ya. Tapi kalau relevan, mungkin Anda diemin. Karena setiap Anda terima, relevan banget sama gue ya. Wah, ini educational. Wah, ini tentang tips. Wah, ini tentang begini, misalnya gitu. Nah, Anda bikinnya gimana? Saya kasih tips cepat. Invest 2-3 hari di kafe yang Anda suka. Nih kalau tidak pandemi atau post pandemi. Di kafe yang Anda suka, atau di kantor Anda, atau di pantai, di mana gitu ya. Bikin artikel yang evergreen. Bikin artikel evergreen itu maksudnya saya bukan evergreen. Bikin artikel yang bisa forever, nggak basi. Bikin, misalnya dalam 3 hari Anda bisa selesaiin 50 artikel atau 60 artikel. Kalau itu artikel dimasukin ke email marketing, itu kan kirimnya seminggu sekali, itu berarti udah setahun loh bisa nyentuh-nyentuh terus calon customer Anda. Nah, jadi berarti langkah ketujuhnya, langkah ketiganya, strategi ketujuh, harus punya email marketing. Supaya ada robot yang bisa ngingetin Anda. Dan orang itu pas terima email marketing yang bagus, bahkan bisa nyebutin first name, last name, segala macam. Hai Joni, apa kabar? Gitu kan ya. Banyak tuh, kalau di Gratio kita, kalau email marketing kita banyak yang balas. Oh, Coach Yohanes, thank you ya, luar biasa begini-begini. Yang kirim, memang saya yang tulis. Tapi udah automation, karena kan saya mau bisnis saya profitable dan autopilot, ya kan? Berarti ya harus autopilot lah, harus automation. Masa saya tiap hari ngirimin email atau tiap minggu kirimin email? Enggak, saya kerja 1 kali, dibayar selamanya, gitu kan? Oke? Nah, itu email marketing. Langkah, mungkin Laksa mau tambahin tentang email marketing, Laksa? Ada tips? Atau Laksa halo? Ya, enggak lagi. Untuk email marketing ini juga good insight ya, Coach Yohanes, karena nggak banyak orang yang tahu dan juga nggak banyak orang yang pakai. Tapi rata-rata yang pakai itu brand besar lah. Mungkin teman-teman UMKM juga bisa mulai menggunakan email marketing. Ada yang cara paling murah dan simpelnya itu menggunakan ini ya, subscribe newsletter. Jadi kalau kita menggunakan website itu kan suka ada pop-up subscribe newsletter gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman harus bikin dulu, saran saya pakai tools Mailchimp. MAILCHIMP. Ya, MailChimp itu salah satu. Banyak ya, Laksa. Ada AWeber, ada
bahkan yang lebih canggih lagi. Betul. Tapi itu lebih gokil lagi gitu. Banyak. Cuma aku paling saranin paling gampang itu pakai Mailchimp sih. Kalau aku ya preferensi lah itu pakai Weber atau yang lain. Cuma aku saranin Mailchimp karena banyak hampir 80% brand-brand itu untuk mailing list dan email marketingnya menggunakan Mailchimp. Di situ bisa di-blast. Nanti kalian juga bisa ada placement juga menggunakan Google AdWords. Itu bisa juga menggunakan itu, tapi ini ya native di Gmail aja, pakai programmatic ads-nya juga. Itu bisa juga untuk email marketingnya. Gitu sih, Coach. Keren, Lasa. Ini by the way di Instagram ada pertanyaan yang saya sempat baca nih ya. Pak Seno Patibowo tuh nanya, gitu. How about marketplace? Nah, saya mau loncat sendiri. Marketplace buat saya itu di langkah pertama. Jadi langkah pertama tuh apa? Langkah existence. Berarti waktu kita ngomongin SEO, SED tadi ya, SES, itu nggak ngomongin website dan di internet dan Google doang. Itu bisa di alam semesta manapun. Jadi saya menganggap marketplace itu adalah mall satu lagi di dalam dunia internet. Berarti kita harus terapin ini di marketplace juga. Kalau memang ada jualan marketplace, klien kita banyak cerita lah. Kalau saya ceritain klien kita panjang dan lebar, karena banyak kisah-kisah nyata gitu ya. Tapi intinya, dia terapkan apa yang kita terapkan di internet, dia terapkan di marketplace. SEO, keyword apa, bandingin sama kompetitor, lalu bisa add juga di marketplace. Walaupun marketplace bisa klik sorting by harga, makanya kita harus jago IDIDA, kita harus jago copywriting, kita harus jago beriklan lah gitu kan. Nah, jadi itu semua bisa berarti Pak Seno ya. Oke, jadi itu jawabannya. Jadi bukan hanya untuk yang internet Google, bukan, tapi bisa marketplace. Terapin ini 9 strategi ini. Nah, lalu kemudian udah ketujuh adalah tadi apa? Strategi ketujuh email marketing. Strategi ke-8. Saya nyebutnya, istilah saya sendiri adalah ESIM. Menurut saya ini penting banget. Apa ESIM? Electronic Systemized Instant Messaging. Lihat, setiap kata penting banget tuh. Instant messaging, berarti sekarang lagi WhatsApp, ada apa lagi Signal mulai naik, ada lagi banyak lah Telegram dan sebagainya. Oke, tapi intinya bukan instant messagingnya, bukan WhatsApp-nya, tetapi bagaimana systemize your team sehingga bisa balesin instant messaging itu sistematis banget. Nah, itu yang harus kita buat. Sehingga kita punya script, kita punya funnel, kita punya flow. Sehingga tim kita, ya, kalau Anda udah punya tim Anda, itu kan Anda terbatas 2 tangan. Masa Anda yang balesin WhatsApp semuanya, kalau bisa Anda makin besar, luar biasa kan? Nah, makanya dengan ESIM ini, Anda bikin sistem. Anda punya, ada software juga. Ada banyak software, tapi intinya kalau nggak ada kontennya, software percuma. Kontennya Anda harus bikin, download dari kepala Anda, bagaimana cara Anda influence gitu ya, influence calon customer Anda, dan bikin jadi ESIM. Dan ujungnya, strategi ke-9, saya menyebutnya adalah ECRM. Berarti Customer Relationship Management. Tadi, misalnya tools di depan, ya, CRM yang namanya Infusionsoft, bisa Salesforce, kalau Anda makin besar bisa pakai Salesforce. Tergantunglah kategori bisnisnya. Tapi ada software-software di luar sana yang bisa membantu bisnis Anda biar semakin automation untuk digital marketing. Nah, itu yang ke-9. Jadi kalau saya recap, ya, kecuali Laksa mau tambahin. Jadi pandangan saya buat teman-teman yang di sini, sesimpel itu untuk menguasai internet. Coba bayangin. Pokoknya ikutin langkah pertama, terapin 3 strategi dulu, lompat ke langkah kedua, terapin 3 strategi lagi, lompat langkah ketiga, terapin 3 strategi lagi. Kalau 9-9-nya jalan, kemungkinan besar bisnis kita bisa menguasai internet. Gitu. Ya, kamu mau tambahin sesuatu dari strategi digital marketing buat para pemilik bisnis dan entrepreneur? Jadi bukan buat orang yang teknikal nih ya. Ada tips yang atau last apa ya sebelum kita tanya jawab. Oke. Ya aku kembali lagi dengan keresahan teman-teman yang tadi Coach Yohanes mention ya, kayak wah aku udah masuk digital marketing, gue udah injek ya sana sini kok nggak ada hasil ya, nggak ngefek gitu loh. Yang itu sih Coach mau aku tambah dikit aja supaya teman-teman business owner sama entrepreneurs ini nggak kecewa gitu ya. Ya, yang pertama menurut aku yang paling vital itu kita harus set dulu objektifnya. Kita mau raising brand awareness atau kita mau main hard sell gitu. Nah, untuk brand awareness dan hard sell itu strateginya pasti berbeda-beda, cara main kontennya berbeda-beda, hard sell-nya untuk kalau mau milih hard sell juga berbeda-beda. Nah,
saya nggak akan terlalu jelasin secara teknis karena itu bisa makan 2 jam 3 jam sendiri kalau jelasin semuanya. Gimana ininya nanti kalian bisa cari-cari aja di Google gitu, brand awareness strategy gitu. For social media itu banyak contoh-contoh dan referensi-referensinya. Hard sell juga banyak. Jadi kayak ya dari sisi konten, ya, yang 3 tadi yang saya jelasin ya, ada konten, media buying, sama influencer event itu berbeda-beda cara mainnya untuk objektif kalian gitu. Itu sih coach kalau tambahan dari saya. Intinya supaya kalian nggak ngerasa kena PHP sama digital marketing, kalian set dulu objektifnya. Karena orang tuh banyak banget coach kayak, gue mau go digital lah, gue mau digital marketing segala macem. Begitu masuk kecewa coach, kayak nggak ada hasilnya gitu loh coach. Wah, kok udah masukin 10 juta sebulan, tapi mana returnnya gitu loh. Nah, itulah yang menurut aku harus di-set dulu. Kakak lagi di pinggir. Oke. Ini aku naikin beberapa yang mau nanya nih, nggak apa-apa, ntar mereka silent. Boleh, coach. Terus yang kedua, ini coach, yang tadi kita bilang, aku bilang soal ini loh, apa tuh namanya? Kenapa melanjutin yang tadi ya, apa tuh yang soal kena PHP itu ya, yang itu tuh harus bener-bener diperhatiin dulu lah untuk objektifnya, jangan sampai salah gitu sih coach, jangan sampai kena PHP. Aku recap dulu frameworknya, kerangka, dan ini kerangkanya Gratio selama ini kalau melakukan bisnis coaching kepada klien-klien yang ada bisnis ownernya masih di dalam bisnis dan entrepreneurs untuk digital marketing. Saya baru bagiin rahasianya nih di Clubhouse. Yaitu ada 3 langkah dan di dalamnya 9 strategi. Recap cepet buat yang baru masuk gitu ya, karena kita semakin malam semakin rame kayaknya nih, wow, ratusan orang. By the way, buat Anda yang baru join, kita lagi ngomongin digital marketing buat business owner dan entrepreneurs. Jadi artinya adalah ini mau back to basic, benar-benar dari kacamata pemilik bisnis, karena pemilik bisnis itu jangan sampai terjebak terlalu teknikal. Karena kan tempatnya jadi kapten. Kalau nggak, kapan bisnis bisa semakin strategik berpikirnya, karena operasional terus, terjebak terus FOMO lagi ya, takut gitu kalau nggak ikut gitu. Jadi semua coba ikut ke digital marketing. Kayak saham kemarin, banyak orang yang nggak ngerti saham masuk ke saham gitu ya. Makanya saham seru banget. Nah, tapi kan kita harus mengerti gitu. Nah, makanya digital marketing ini benar-benar saya mau pakai bahasa bumi, bukan pakai bahasa Mars gitu ya. Tapi saya ditemenin sama Laksa, sahabat baru saya yang saya ketemu di Clubhouse. Nanti mungkin kalau tanya jawab bisa, kalau terlalu teknikal bisa dijelasin sama Laksa juga secara teknikal. Nah, saya mengajak para pemilik bisnis, ingat aja pokoknya. Dunia internet luas banget. Tapi kalau pengen menguasai internet, ya langkah pertamanya ala Coach Johannes G. Pauli, ala Gratio Practical Business Coaching adalah langkah existent. Berarti Anda harus eksis dulu di mall internet. Mall internet nggak cuma satu, ada banyak. Ada mall internet yang search engine page result page, which is Google sekarang dominasinya. Lalu ada lagi internet, ada yang namanya marketplace, ya kan? Ada yang namanya internet sosial media, ada lagi mall yang namanya ini, banyak banget. Tapi prinsipnya sama. Satu, SEF, search engine friendly. Berarti rumah kita, bisnis kita, toko kita, gedung kita, di dalam itu, di dalam mall internet ini, harus friendly sama robotnya. Ya, oke, itu yang pertama, search engine friendly. Strategi kedua adalah SEO, search engine optimization. Berarti kita harus sangat optimize kita punya website atau apapun yang kita punya, sehingga bisa muncul di halaman pertama Google. Strategi ketiga adalah SED. Di Gratio kita senang banget SED, Search Engine Domination. Berarti kita punya banyak domain-domain, banyak sosial media, banyak yang lain. Dan semuanya ini pakai white hat. Tadi kalau Anda dengar saya sama Laksa bilang white hat sama black hat, saran saya selalu usahakan white hat, karena white hat itu ya kita lurus lah. Jangan pakai robot lain yang akhirnya robot Google jadi tahu dan disebelin sama robot Google dan masuklah ke sandbox, yaitu nerakanya internet lah pokoknya. Nggak akan muncul lagi di manapun gitu ya. Nah, berarti kita harus SED, Search Engine Domination. Baru itu langkah pertama, 3 strategi. Kita turun atau naik lah, sama lah ya. Tadi karena saya teranginnya turun, udah turun lah. Turun ke langkah kedua, strategi intercept. Berarti kita udah ada di mall internet, tapi di mall internet tersebut kita benar-benar harus ngapain? Harus cegatin orang-orang yang lagi window shopping, karena trafficnya banyak di lantai bawah kan.
trafficnya banyak, kita mesti turun, bagiin brosur, ya kan, cegatin. Kalau dia dibagiin brosur nggak lihat juga, sengkat sedikit, biar, kenapa lu? Nggak apa, ini kita lagi mau jualan ini, gitu kira-kira ya. Ya tentu nggak secara fisikal begitu ya. Tapi intinya adalah Anda harus lakukan strategi keempat. Untuk intercept, strategi keempat, namanya SEM, Search Engine Marketing. Google PPC zaman dulu namanya, pay per click, ya intinya Google AdWords, ya kan. Lalu kemudian strategi kelima, Google AdWords, dan ini bukan cuma Google, Marketplace juga punya SEM, Search Engine Marketing, ya. Ada iklan-iklan yang waktu orang search kata kunci tertentu, Anda muncul di halaman pertamanya, Anda muncul di bagian atasnya. Lalu strategi kelima di langkah kedua ini adalah, saya menyebutnya apa tadi, SEM, Search Engine Marketing. Lalu kemudian yang kelima adalah SMM. Ini yang paling populer. Kebanyakan orang berpikir bahwa menguasai internet itu SMM doang, social media marketing. Padahal banyak. Ini saya kumpulin dan saya bikin struktur yang sangat simpel. Jadi Anda ikutin aja gitu. SMM, social media marketing. Anda muncul di Instagram, Anda muncul di Facebook, Anda muncul di TikTok. Tapi ingat, Anda harus tahu spesifik who adanya di mana. Nggak bisa ikutin semua dunia ini juga. Anda harus fokus ya. Saya nggak bahas lah cara bikin targeting dan segala macamnya nanti di waktu yang lain. Nah, habis itu terus juga gimana caranya bikin marketing strategi yang mendatangkan customer ngantri, itu nanti topik lain lagi. Nah, tapi intinya adalah itu strategi kelima. Strategi keenam adalah habis yang tadi namanya SMM, social media marketing, betul ya. Yang keenam adalah saya menyebutnya RBM, relevant banner marketing. Dan relevant banner marketing itu bukan cuma yang Anda lihat di website gitu loh. Kalau Anda lagi di mobile phone, pindah ke website atau app yang lain, ada bannernya. Nah, kita bicara bannernya nggak cuma for the sake of banner. Kita bicara dua raksasa besar di internet, yaitu Google Display Network, sama satu lagi adalah Facebook Audience Network. Itu dia bisa kemana-mana. Dengan pixel retargeting, pokoknya pakai pixel lah. Pokoknya dia ikutin Anda iklannya. Itu 6. Lanjut ke langkah ketiga, which is langkah terakhir menurut Coach Johannes K. Pauli untuk menguasai internet, namanya adalah real transaction, relationship and transaction, relation and transaction. Artinya harus bangun hubungan. Kalau bisa bangun hubungannya automation. Jangan Anda semua, jangan tim Anda terus, karena ada human, ada error. Begitu ada human, ada error. Jadi berarti kita harus benar-benar bikin automation, se-automation mungkin. Gimana caranya, Coach? Yang keenam, yang ketujuh, strategi ketujuh di langkah ketiga. Yaitu apa? Strategi ketujuhnya adalah saya menyebutnya EMM, email marketing. Dengan email software, Anda bisa benar-benar bisa kirimin, bisa bangun hubungan sama calon customer Anda setahun aja bisa tuh. Tadi saya udah kasih tahu practical tips-nya. And then kemudian Anda bisa broadcast, Anda bisa apa? Intinya email marketing. Tapi kan orang baca email, tapi banyak juga orang yang tidak baca email. Mungkin sekarang masih banyak yang baca email. Kalau saya sendiri, saya udah nggak baca email sama sekali. Saya udah nggak nonton TV, saya nggak baca email. Emailnya saya delegation, karena saya mau punya bisnis saya profitable dan autopilot gitu ya. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Kan asik ya? Nah, makanya langkah ketujuhnya adalah tadi email marketing. Langkah ke-8-nya adalah yang namanya habis IMM, yang ke-8 habis IMM, yang ke-8 namanya ESIM. Electronic Systemized Instant Messaging. Artinya, Anda harus punya script, Anda harus punya flow, bagaimana bikin tim Anda tahu caranya membalas setiap query, setiap request yang masuk, baik di WhatsApp, baik di Telegram, baik di DM, baik dimanapun, DM IG misalnya gitu ya. Berarti Anda harus punya scriptnya, Electronic Systemized Instant Messaging. Lalu kemudian yang ke-9 adalah lebih besar lagi sistemnya, namanya ECRM, Electronic Customer Relationship Management. Sehingga Anda dari ujung ke ujung, nggak ujung banget sih kalau CRM bagian setengah di depan lah ya dari bisnis, karena di belakangnya ada ERP. Ya, nah setengah yang di depan itu udah lebih ke software. Jadi less human input, less human, less error. Oke, so jadi itu adalah 9 langkah digital marketing buat business owner dan entrepreneur. Dan sekali lagi saya memang bagikannya yang sangat basic, tetapi justru orang banyak tidak bisa sukses karena basicnya nggak benar. Dan saya senang sesuatu yang simple, saya senang bikin sesuatu yang kompleks menjadi simple, lalu saya praktekkan. Apa yang saya praktekkan itu juga yang saya bagikan di Gradio Practical Business Coaching sama klien-klien kita pastinya gitu ya.